Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah modul point of sale, ini saya akan menjelaskan terkait modul purchase. Yang pertama-tama kita harus maintain dulu atau kita konfigurasi dulu. Di sini ada tiga. Yang pertama ada vendor price list, kemudian ada purchase agreement type, dan product category. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk yang vendor price list. Di sini gunanya vendor price list itu ada kayak harga tertentu dari si vendor itu. Misalkan kita bisa create di sini vendornya namanya siapa, produknya apa, harganya berapa itu. Nanti kita bisa atur di sini untuk vendor price list. Kemudian kita bisa maintain juga untuk purchase agreement. Nah, ini ini udah ada contohnya, misalkan ada call of tender dan blanket order. Jadi kita bisa maintain ini. Misalkan ya kita create. Nah, agreement ini kayak persetujuan antara pemilik usaha dengan si pembeli atau si vendor. Misalkan agreement type-nya apa. Nanti kita sesuaikan aja apa yang dibutuhkan. Gini, ini ada semua agreement type-nya. Ada agreement selection type-nya. Kita bisa sesuaikan di sini. Selanjutnya ada produk kategori. Di sini produk kategori itu untuk mengkategorikan produk-produk kalian. Yang misalkan kayak kita create. Misalkan usaha saya ini kan ada keyboard, mouse, mousepad kayak alat-alat elektronik. Misalkan eh, elektronik gitu kan. Elektronik itu misal. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Misalkan inventory valuation. Ada costing method. Misalkan dia pakai first in first out atau FIFO. FIFO itu yang masuk duluan, dia yang dijual duluan gitu. Jadi misalkan yang gitu bisa diatur. Terus inventory valuation ini juga bisa diatur mau manual atau otomatis itu bisa. Jadi untuk account property-nya ini nanti sangat penting karena ini akan terhubung hingga di accountingnya gitu. Jadi kita harus tahu income account-nya ini masuk di mana dan expense account-nya masuk di mana itu kita bisa atur di sini. Kalau udah kita save, udah ya nanti udah jadi produk kategorinya kita nanti. Nah, muncul ini alat controlnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita udah manage di konfigurasi semua ini, ada vendor price list, ada purchase agreement types, kemudian ada produk kategori. Kalau udah semua, ini nanti disesuaikan aja dengan produknya kalian. Misalkan, kalau di produk kategori ini, misalkan kayak jual donat atau jual sembako, itu bisa dikategorikan masing-masing gitu. Nah, sekarang kita beralih ke produknya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga bagaimana cara membuat list produk kalian. Tapi sebenarnya sudah saya jelaskan di modul yang pertama di Panopsu juga bisa meng-create produk juga. Di sini juga bisa. Misalkan kita klik dulu yang ini. Nah, tadi yang dikonfigurasi yang ada produk kategori ini, itu nanti kita bisa pilih di sini. Nah, di sini kan ada keyboard. Di sini ada product type, terus kemudian ada produk kategori. Nah, ini kita bisa milih di sini. Nanti dia itu masuknya di mana. Misalnya kita edit dulu. Kategori kategori 6-nya itu tadi elektronik gitu ya. Hmm, Save.
Karena tadi kita udah menyesuaikan pada kategorinya, di sini udah kayak ganti jadi alat elektronik, jadi ini bisa disesuaikan. Seperti sama halnya kita di sini bisa edit kalau misalkan kalian udah bisa create produk kalian masing-masing, di sini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Produk type-nya, harganya, pajaknya, ada fotonya juga bisa. Misalkan kalian juga mau edit salesnya atau panel sale-nya, di sini juga bisa ada purchase, misalkan vendornya, ada pembelian dari siapa gitu. Nanti kita tambahin aja di sini juga bisa. Inventory ini untuk persediaan si barang ini nanti. Kemudian ada accounting, di sini nanti bisa diatur account-nya masuk di mana, misalkan current asset, atau bank suspend account, atau apa gitu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Masih dulu. Nah, kalau mau create lagi, nambahin tinggal create aja. Masukin nama, gambar, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, kalau produknya udah selesai semua, kita masuk ke order. Yang pertama ada request or quotation dan purchase order, kemudian ada purchase agreement atau vendor. Pertama kita bisa di request for quotation ini. Sekarang kita yang ini. Nah, ini kita bisa create RFQ-nya. Nanti bisa create nama vendornya apa, terus purchase agreement-nya apa, itu bisa disesuaikan nanti di sini. Terus untuk yang kedua ada purchase order. Nah, di sini ada PO. Jadi di sini kita bisa buat siapa aja nanti yang pesan produk kalian gitu. Misalkan kita create purchase order nih. Nah, kita tetap harus menulis ini. Bentar. Nah, ini misalkan kita bisa bikin vendornya ini bisa vendornya eh, nama personal atau company juga bisa. Misalkan ada vendornya Dinda gitu. Terus purchase agreement-nya apa? Nah, ini bisa disesuaikan. Terus dia misalkan PO-nya produknya kita coba bisa add ya. Misalkan keyboard. Misalkan dia beli 50 unit price-nya kan 60.000 gitu. Terus taksnya misal 10%. Nah, ini sudah ada subtotalnya. Nah, ini misalnya taksnya 15.000. Nah, di sini udah konteks nolnya 3 juta. Ditambah pajaknya 450, jadi totalnya 3.450 gitu misalnya. Terus order confirmation juga bisa di sini diatur. Nah, kalau misalkan dia beli lagi juga bisa di sini efficient atau add note atau add produknya juga bisa. Kalau misalkan udah di sini, kita bisa confirm order di sini. Nah, nanti muncul kayak gini. Ada kode PO-nya, misal PO seperti ini.
Ya udah, kita resip dulu deh. Resip produknya. Nah, di sini kan kita dari print vendor itu 50. Misalkan kita bisa edit nih di sini. Misal yang udah bisa udah bisa disebar atau bisa dikeluarin tuh misalkan 30 gitu. Nah, di sini save. Nah, misalkan kalau udah benar, kita tinggal validate. Nah, kalau ini create part back order, jadi you have processed less product than the initial demand. Nah, jadi create back order. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah selesai. Jadi sudah selesai, jadi done. Nih, nah ini muncul kayak gini di purchase order. Tunggu dulu. Kalau udah kayak gini, kan PO-nya udah isi produknya udah diatur, terus kita bisa create bill. So, waktu dulu create bill gini, nah muncul apa yang bill-nya kayak gini. Dicek lagi, nah akhirnya maunya seperti ini. Nah, kalau udah benar semua, kita confirm counting date. Bisa kita edit dulu deh. Hmm, kita atur dulu nih, karena tadi nggak bisa. Kita atur dulu bill date-nya, accounting date-nya, dan due date-nya itu kita atur. Kalau udah, kita confirm. Nah, ini udah posted. Lihat, ada posted di sini. Kalau udah, kita register payment. Iya, misalkan pakai bank gitu yang manual aja. Nah, ini amount-nya segini, payment ini mobilnya kayak gini. Udah, kalau udah, kita create payment. Nah, udah paid atau alatnya sudah terbayar gitu. Kita lihat. Nah, udah selesai, ini fully build, udah dibayar. Tadi kan statusnya masih waiting for build. Kali ini udah selesai.
Nah, di sini kita bisa lihat di request quotation-nya itu udah seperti ini. Fotonya purchase order udah masuk di sini. Udah, kalau itu udah selesai. PO-nya udah selesai. Tadi kita udah maintain yang untuk konfigurasi, ada plan devices, purchase agreement types, lalu ada kategori, kemudian ada kita masukkan produk, atur produknya, kategorinya apa, terus kemudian kita bikin order, kita bikin purchase order, kita create, terus tinggal stepnya tadi. Kalau udah kayak gitu, eh, pada modul purchase ini udah selesai, seperti ini. Mungkin bisa dicontoh untuk di usaha kalian. Hmm, sekiranya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.